Data dokumen yang kita butuhkan hanya 6 ya, tidak 10 ya. Kenapa? Karena dokumen sebelumnya sudah pun kita isi. Pengisian daftar riwayat hidup. Ya, pastikan juga Bapak Ibu sudah mendownload ya buku petunjuk pengisian daftar hidup untuk sekedar menjadi pegangan. Klik di sini. Nah, ini adalah bagian data perorangan kita yang sebagian sudah penuh ataupun sudah terisi, namun yang sebagian belum terisi. Kita akan scroll ke bawah untuk melihat bagian yang bertanda merah yang belum diisi, yang akan kita lengkapi. Ya, mulai dari sini ya. Kecamatan, ini saya Tanjung Pinang Kota, kecamatan silakan dipilih. Tanjung Pinang Timur, lalu kelurahannya. Nah, di sini belum ada pilihan, kita boleh pilih sendiri lainnya. Seharusnya muncul ya. Ketik jalannya, sesuai KTP ya. Kemudian nama lengkap kita isi secara lengkap ya. Kemudian bagian kanan, tinggi badan dalam sentimeter 165, kemudian berat badan dalam kilo. Warna rambut kita boleh pilih. Bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit. Ciri khas kalau ada silakan isi, misalnya kacamata, jika tidak kasih strip saja. Cacat tubuh jika ada silakan isi, jika tidak strip saja. Untuk hobi silakan ada pilihan ya. Jika tidak ada, kita boleh pilih hobinya di bawah. Nah, kalau tidak ada, kita pilih di bawah. Hobinya di sini. Nah, ini saya pilih 2, musik dan nonton ya. Nah, jika sudah semua, kita lanjutkan. Isi captcha dulu. Klik selanjutnya. Nah, kita akan dibawa kepada data pendidikan. Yang jelas yang sudah terisi di sini adalah data S1 kita. Nah, kita akan melengkapinya dan menambah 3 data lain, yaitu SD, SMP, SMA ya. Kita lengkapi saja yang sarjana, kita klik ubah. Nah, silakan kita perbaiki dan lengkapi ya. Lokasi sekolah di kampus saya di Yogyakarta. Gelar depan tidak ada, kita kasih strip. Gelar belakang kita kasih S.E. Untuk akreditasi kampus silakan isi, jika tidak ada strip saja. Ini nomor ijazah sudah ada. Kemudian tanggal ijazah juga sudah terisi, nanti tinggal kita perbaiki jika salah. Kemudian nama pejabat yang menandatangani ya, nama pejabatnya ya. Nama rektor ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tambah pendidikan. Ini untuk jenjang SD. Kita pilih tingkat pendidikannya. Cari SD. Ketik saja SD. Atau sekolah dasar. Tidak ada ya sekolah dasar. Jurusannya kita ketik sama, sekolah dasar. Jurusannya sama, kita ketik sekolah dasar juga. Ya, tinggal pilih nama sekolah dasarnya. Ini kebetulan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Lokasi sekolah ya, di Kabupaten Bintan ya. Kemudian akreditasinya kosong. Kita kasih strip. Nomor ijazah, silakan buka ijazah SD Bapak Ibu, silakan isi tanggal ijazahnya. Kemudian tanggal ijazah, silakan dilihat. Tahun 87, buka di sini 2025. Kemudian kita geser ke kiri sampai menemukan tahun 1987. Ini ya. Kemudian pilih bulan Juli tanggal 3. Kemudian nama pejabatnya, ini nama orangnya ya. Kemudian jika sudah kita simpan. Kemudian untuk tambah lagi kita isi jenjang SMP, SLTP ya, Madrasah Tsanawiyah. Kemudian nama sekolahnya, lokasinya kabupaten ya, pilih kabupaten, akreditasi, distrik, nomor ijazahnya diisi sesuai ijazah SMP Bapak Ibu, tanggal ijazah dari tahunnya dulu, 1991, kemudian bulan Juli, tanggal 5, kemudian nama pejabatnya. Kemudian klik simpan. Kita tinggal menambah yang SLTA. Tambah lagi pendidikan, SLTA derajat ya. Kemudian madrasah, aliyah, Bekasi, Tanjung Pinang. Akreditasi, strip saja, nomor ijazah, tahun 1994. Tanggal ijazah, cari tahun 1994. Bulan Juli, tanggal 4. Isi data nama pejabat penandatanganannya, nama orang ya. Kemudian simpan. Nah, kita sudah mengisi seluruh data pendidikan ya.
kita scroll ke bawah. Nah, jika Bapak Ibu memiliki data kursus, silakan klik tambah data. Seperti biasa, Bapak Ibu isi data kursusnya. Namun jika tidak, Bapak Ibu boleh melanjutkan ke tahapan berikutnya. Klik selanjutnya. Kemudian data pekerjaan kita, kebetulan sudah ada ya data yang lama yang kita isi saat pendaftaran. Tidak perlu kita isi, namun jika ada kesalahan, silakan dirubah. Jika ada tanda jasa dan penghargaan, silakan diisi. Jika tidak, kosongkan. Demikian juga dengan prestasi. Kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk suami istri, kita perlu mengisi. Kita perlu data suami istri, kakak, dan sebagainya. Kita klik tambah riwayat suami istri. Nicknya kita isi. Kemudian nomor kakak. Pekerjaan, silakan isi sesuai dengan pekerjaan pasangan. Nah, apabila Bapak Ibu mengisi data untuk pasangan kita adalah ASN, contohnya dengan P3K, maka di sini diminta untuk mengisi NIP-nya dan nama ASN akan kita dapati dari pencarian. Tempat tanggal lahirnya, kita isi secara lengkap. Perusahaan, institusi, jika rumah tangga, klik saja rumah tangga. Status perkawinan, kemudian akte menikah, silakan diketik nomor akte menikah yang ada di buku nikah. Kemudian tanggalnya, silakan pastikan di buku nikah ada tanggal pernikahan. Kemudian status pasangan, hidup ataupun sudah meninggal ya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita tambahkan data pasangan, kita tambahkan data anak. Seperti biasa, kita isi nick terlebih dahulu. Nomor kakak, pekerjaan, nama, tempat lahir. Ini auto compact, nanti kita ketik sebagian huruf akan muncul. Tanggal lahir, kemudian perusahaan atau tempat dia bekerja, jenis kelamin, kemudian status hidup atau meninggal. Silakan simpan. Kemudian tambahkan jika masih ada anak yang lain. Kemudian data orang tua kandung ya, data orang tua kandung silakan isi. Ini juga membutuhkan nik dan kakak orang tua ya. Jika orang tua kita sudah meninggal, maka kita bisa isi di sini nolnya sebanyak 15 kali. Mungkin karena kita tidak tahu, di sini juga nomor kakaknya 15 kali. Pilih pekerjaan, kemudian nama orang tua. Ini nama ayah ya. Tempat lahirnya. Kemudian tanggal lahir. Untuk pekerjaan, institusi karena sudah meninggal, kita ketik strip. Jenis kelamin, ayah, pria. Status, ketik meninggal. Simpan. Nah, seterusnya kita akan isi data saudara kandung, kemudian data bapak ibu mertua. Tetap kita membutuhkan NIK dan nomor KK daripada data yang akan kita isi. Jika semuanya sudah, nanti maka kita tinggal pilih selanjutnya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah untuk organisasi. Jika Bapak Ibu tidak ada, maka kita bisa lewatkan. Kemudian untuk data di bawah ini, yang merah-merah ini, kita perlu mengisi data nomor dan nama pejabat yang menandatangani SKCK kita, nafza kita, serta surat sehat jasmani rohani. Silakan diisi. Nah, jika Bapak Ibu belum ada datanya, Bapak Ibu bisa isi sembarangan dulu. Karena kalau tidak diisi, ini tidak bisa kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi diisi sembarangan boleh. Kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika data Bapak Ibu sudah diisi semua, mulai dari perorangan sampai dengan organisasi, maka kita bisa mencetak DRH perorangannya ini. Ya, kemudian kita juga bisa cetak DRH riwayat. Contohnya seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah daftar riwayat hidup kita yang perorangan. Silakan yang tanda bintang ini ditulis tangan ya, dengan huruf walau. Isiannya sama seperti di atas, nama, kemudian ini adalah tempat terakhir, kemudian ini adalah tanggal. Ditulis tangan setelah Bapak Ibu print. Cetak DRH riwayat juga demikian. Nah, ini data yang sudah kita isi tadi akan ada di sini. Nah, di bagian bawah di sini kita harus tanda tangan dengan materai. Jadi setelah Bapak Ibu print, maka ini harus ditanda tangan dan ditempel di materai jika Bapak Ibu menggunakan materai manual. Namun jika Bapak Ibu menggunakan e-materai, halaman 1 yang tadi perorangan, Bapak Ibu scan gabung dengan riwayat yang kedua ini. Bapak Ibu tanda tangan dulu. Penempelan materainya nanti dilakukan secara digital. Jadi ingat kalau materainya adalah manual,
Bapak Ibu tanda tangan di atas materai, baru di-scan ya menjadi satu dengan halaman perorangan. Namun jika digital, Bapak Ibu harus scan dulu baru ditempeli e-materai. Nah, Bapak Ibu di sini ternyata dokumen yang kita butuhkan hanya 6 ya, tidak 10 ya. Kenapa? Karena dokumen sebelumnya sudah pun kita isi saat pendaftaran. Di mana di sini yang diperlukan hanya surat pernyataan 5 poin, yang ini harus diperbarui karena ada penambahan-penambahan dari instansi. Kemudian surat SKCK dari kebersihan. Kemudian file scan DRH-nya tadi yang sudah kita tempel materai. Kemudian surat nafzanya. Kemudian file scan surat jihad jasmani rohani serta surat lamaran. Sedangkan foto, ijazah, KTP itu tidak perlu lagi kita upload karena sudah ada saat pendaftaran kemarin. Ya syukur ya, kita tidak perlu menambah berkas lagi. Nah seperti biasa Bapak Ibu siapkan semuanya, nanti silakan di-upload sesuai dengan formatnya. Semuanya dalam bentuk PDF maksimal 100 kilo atau 1 mega. Jika semuanya sudah di-upload, nanti silakan Bapak Ibu lihat kembali, pastikan semua berkas adalah benar. Jika memang sudah semua di-upload, nanti tombol akhiri proses ini akan menjadi merah dan kita bisa mengklik akhiri proses pengisian yang menyatakan kita sudah dinyatakan selesai. Jadi demikian Bapak Ibu tahapan pengisian daftar hidup yang ini dapat Bapak Ibu cicil ya. Kalau misalnya nanti tidak selesai, Bapak Ibu bisa perlu